Ikan mana yang bagus, kanan atau kiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian. Kalau kalian memperhatikan video ini dengan teliti, kalian pasti akan tahu ikan mana yang bagus dan tidak, ikan mana yang sehat dan tidak. Saya akan berbagi tips cara memilihnya. Hal-hal apa saja yang perlu dihindari ketika beli ikan cana andrau, dan ini penyebab saya jarang sekali unboxing cana andrau lagi karena ini. Hal seperti apakah itu? Simak videonya dengan baik-baik. Bagi kalian yang pecinta cana andrau, karena ini cukup penting pembahasan saya dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa sebelum ke pembahasan, kalian lebih baik follow dulu IG saya Ovi Animal. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Akhir-akhir ini saya lihat di postingan Facebook banyak yang cari ikan cana andrau. Pas giliran pada komen, saya perhatikan andrau-andrau itu kebanyakan andrau yang kurang begitu bagus dan kurang fit. Dan saya sering kali lihat postingan bahwa yang ikan yang di komen itu ikan yang dulunya bagus jadi kurang bagus. Yang dulunya tinggi banget untuk harganya dan sekarang juga masih tinggi. Meskipun dengan kualitas dan performa nggak seperti sebelumnya. Rimnya hilang, dorsal ekornya mekarnya tidak kenceng lagi, jadi lembek dan kuncup, bahkan ada yang keriting juga. Badannya agak bengkok, itulah kurang rawatan dari ownernya. Dan dari penonton video ini ada dari salah satu dari kalian yang beli dari live TikTok. Dan ada juga yang request kepada saya, "Bang, coba beli dong, beli cana andrau yang di live TikTok." Yang lagi rame, harganya murah, di sana bagus, warnanya biru, ada rimnya tebal, pas giliran datang sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang di live TikTok. 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu, rimnya lama-lama akan hilang, warna juga akan pudar, dorsal keriting, dorsal juga berlubang. Betul atau tidak? Karena saya sendiri juga mengalami seperti itu, pernah. Dan saya cuman belinya bukan di live TikTok, melainkan di postingan Facebook. Dan itu udah pernah saya lakuin. Dari sini saya tahu hal apa yang harus saya hindari lagi ketika beli cana andrau. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan bukan saya saja yang mengalami, banyak. Dari teman-teman yang ada di postingan Facebook, saya benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Tidak usah bertele-tele, langsung saja to the point, apa hal-hal yang harus kalian hindari ketika beli cana andrau. Untuk bagi kalian yang pemula, yang baru pertama kali, atau misalkan kalian yang pengen progres dari nol. Yang pertama, ketika beli ikan cana andrau, kalian hindari ukuran kecil di bawah 7 cm. Bagi kalian yang belum tahu cara progres cana andrau, karena ikan kedepannya bukannya bagus malah jadi jelek. Sebenarnya pelihara ikan cana andrau itu gampang-gampang susah ya, tergantung kitanya sendiri. Kalian itu harus koreksi sendiri, apakah kalian itu punya banyak luang waktu untuk merawat ikan, atau hanya sekedar kasih makan, hiasan, tinggal. Kalau kalian banyak luang waktu, bisa beli ikan dari kecil, tetapi progres dari ikan kecil itu lumayan susah. Bila mana jika kita kurang memperhatikannya. Minimal kalau misalnya kalian mau beli cana andrau nih, minimal paling tidak 7 cm ke atas dan maksimalnya di 12 cm. Untuk menghindari kejadian seperti yang tadi itu. Ketika kalian belinya itu di 7, 8, 9 cm, pasti progresnya itu udah setengah jalan gitu loh. Setengah jadi. Kalian pun bisa lihat nanti ke depannya itu seperti apa. Dan kalian juga bisa perhatikan unboxing saya, ikannya rata-rata di atas 7 cm. 9, 10, 11, dan itu rata-rata segitu. Karena saya sendiri untuk menghindari kejadian yang seperti tadi itu, yang bisa kedepannya jadi pudar warnanya,
dan lain sebagainya. Karena untuk saya pribadi juga saya termasuknya sih agak sibuk ya. Saya melihara ikan cana itu termasuknya benar-benar hanya sekedar kasih makan dan untuk hiasan, dan ini pun lumayan agak sibuk saya. Jadi untuk menghindari seperti itu ya, ini solusinya kalian bisa belanja ketika beli itu di atas size 7 cm dan di bawah size 12 lah. Jangan di atas size 12 karena kalau misalkan size di atas 12 itu ikan udah termasuk tua. Dan itu untuk ikan tua pun itu perlu rawatan dengan benar. Dan untuk yang kedua ini yang paling penting, yaitu adalah kesehatan ikan atau fisik dari ikan. Dan kalian bisa perhatikan ikan yang dijual orang itu, kalian bisa membaca bahwa itu owner yang melihara ikannya itu benar-benar serius memelihara ikan atau tidak. Kelihatan dari ikannya, mulai dari tubuhnya, apakah tubuhnya itu bengkok, ekornya turun. Kejadian seperti itu kurangnya rawatan pada si owner atau yang pemelihara ikannya tersebut. Jadi kurangnya rawatan, hanya sekedar ngasih makan, tinggal kasih makan, tinggal, kurangnya interaksi, itu akan menyebabkan cana itu cenderung mager, mojok, dan akan terjadi juga nanti ekornya itu akan bengkok, ekor turun. Untuk dari segi dorsal, atas ekor, dipastikan bagian dorsal atas itu tidak layu ke belakang. Dari tulang-tulangnya si dorsalnya itu dia nggak layu banget gitu loh. Untuk layu sih ya boleh saja layu, cuman kan layunya itu nggak benar-benar layu banget. Nah layunya itu dia ke belakang, nah itu kurang bagus tuh. Nah dari ekor pun mekarnya itu kurang maksimal. Jadi kalian bisa dilihat apakah ini ikan mekar dari dorsal sama ekornya itu maksimal atau tidak. Seperti halnya ikan ini nih, kalian bisa perhatikan baik-baik. Ikan ini ya, dia dorsalnya itu benar-benar naik banget, benar-benar kayak maksimal. Jadi ketika flaring pun benar-benar maksimal. Nah, menandakan bahwa ikan ini itu benar-benar keadaan sehat. Kalau ikan kurang begitu sehat, dia nggak akan maksimal kinerja dari ketika flaring. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena itu kurangnya perhatian juga kepada si ikan. Jadi kurang maksimal, kurangnya interaksi. Kurangnya ketika kalian interaksi pada si ikan, jadi ikan pun cenderung layu karena ikan pun sendirian ketika di dalam akuarium. Jadi kalau kurangnya interaksi itu bisa terjadi juga seperti itu. Nah kalau masalah ikan warnanya pudar dorsalnya, sobek, keriting, berlubang, itu disebabkan itu karena air juga. Iya, air yang kurang terjaga, pola makan, asal kasih makan tinggal pergi, asal kasih makan tinggal pergi, itu biasanya terjadi seperti itu. Ya, ikan cenderung keriting, kurangnya vitamin pada si ikan, hanya sekedar kasih makan dan makannya pun sembarangan, nggak ngasih benar-benar yang bagus, nggak dikasih pelet, hanya dikasih cacing terus. Nah itu kurangnya vitamin buat memunculkan atau buat menaikkan pada warna ikan tersebut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dari kalian. Setelah kalian melihat selama video tadi, kalian bisa perhatikan nih antara kedua ikan ini. Ikan mana yang bagus dan ikan mana yang kurang rawatan. Perhatikan baik-baik. Keduanya saling flaring, tapi kalian bisa perhatikan nih flaring mana yang lebih fit, yang lebih sehat, dan flaring mana yang kurang sehat. Nah, untuk yang di bagian kiri, dia meskipun flaring, kalian bisa perhatikan tuh di bagian ekor sama dorsal di bagian atasnya. Dia agak layu, tapi beda dengan yang di bagian kanan, dia cenderung benar-benar mekar dan benar-benar maksimal. Ya enggak? Dari segi warna juga kalian bisa perhatikan, warna yang kanan itu cenderung lebih cerah. Yang bagian kiri berenangnya cenderung di bagian bawah. Itu ikan kurangnya interaksi. Nah, jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Bila mana kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar. Saya akan bantu menjawabnya sesuai dengan apa kemampuan dari saya sendiri. Dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas dan kurang tepat. Oke, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.